Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala imamil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah, perindu-perindu kemuliaan, calon orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andalkan kecerdasan batin di dalam segala aktivitas apapun. Di dalam menjalankan aktivitas apapun, jangan hanya mengandalkan kecerdasan akal, akan tetapi tambahlah dengan kecerdasan hati, kecerdasan batin, yaitu sambung hati dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sambung hati dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sambung hati kepada pembimbing-pembimbing yang sesungguhnya dari guru-guru mulia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering di dalam kita aktivitas, kita tuh selalu merencanakan aktivitas tersebut sehingga agar berbuah maksimal sesuai yang kita inginkan. Perencanaan seperti itu bukan dilarang, itu adalah hal yang wajar dan memang harus seperti itu, diukur. Saya mau ke timur, ngapain saya ke timur ini? Ada program apa saya di timur sana? Lah direncanakan ini. Mulai dari dia mengeluarkan mobil, mulai dari nanti dia melewati satu jalan, kiranya jalan di mana. Perencanaan hal tersebut bagus. Terus di sana harus ngapain? Perencanaannya harus jelas. Maka hal ini sangat dianjurkan merencanakan seperti itu. Akan tetapi ingat, perencanaanmu seperti itu kan hanya muncul dari logikamu, muncul dari akal cerdasmu itu. Maka setelah muncul dari akal cerdasmu itu, jangan lupa kuatkan dengan kecerdasan batinmu, kuatkan dengan kecerdasan naluri hatimu, yang tentu naluri hati yang bersih, yang sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kecerdasan akal itu mudah dipatahkan. Apa yang kita pikirkan kadang itu meleset. Apa yang kita programkan kadang itu jauh dari apa yang kita rencanakan. Akan tapi kalau sudah kecerdasan hati itu akan jauh-jauh memprotek akibat dari apa yang tidak terjadi tadi itu. Nah, ini kecerdasan hati. Mungkin dia secara akalnya sudah memprogram hal macam-macam, akan tapi kok ternyata di pertengahan jalan kok ternyata tidak berhasil, maka disinilah kecerdasan hati. Kecerdasan hati saat itu naik, dalam arti kecerdasan hati naik saat itu berperan. Artinya apa? Oh iya, ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, ini gagal dulu, mungkin sebabnya ini kita kurang ini, kurang itu. Maka penting kecerdasan hati itu. Dan kecerdasan hati itu dibangun dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan dalam hal apapun, aktivitas apapun, selalu dibawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kau lupa mengucapkan bismillah, hamdalah, sholawat, karena ini adalah hal-hal pemula untuk kita mengandalkan kekuatan Allah melalui pancaran hati kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan orang aktivitas dengan kecerdasan hati, maka tidak akan ada orang yang putus asa. Tetapi kalau seseorang itu mengandalkan kecerdasan akal, betapa banyak orang yang putus asa. Karena kepekaan akal dengan hati ini sangat beda. Jauh lebih peka hati. Karena hati ini adalah nurani, yang merasakan, yang meraba. Itu adalah hati. Tapi kalau akal itu hanya bisa berpikir saja. Dan berpikir akal kita adalah sangat terbatas, kecuali kalau kita sudah dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memiliki pikiran yang sangat hebat melalui ilham-ilham Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita kuatkan aktivitas kita dalam hal apapun, utamakan kecerdasan hati. Utamakan kecerdasan hati. Maka benar apa yang disampaikan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun melihat akal kita, tidak sedikit pun melihat tubuh kita, tetapi Allah melihat hati kita. Maka biasakan yang memimpin aktivitas kita sehari-hari, yaitu adalah hati kita. Dan tentu hati ini adalah hati yang sudah bersih, hati yang sudah
senantiasa sambung kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul dari situ tabiat-tabiat, sifat-sifat yang mulia, firasat-firasat yang mulia. Maka ada sebagian riwayat, takutlah engkau dengan firasatnya ahli iman, karena ahli iman itu firasatnya akan menjadi kebenaran. Dalam arti menjadi kebenaran itu akan dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, karena ahli iman nggak pernah berpikiran negatif macam-macam, enggak. Pikirannya ahli iman adalah pikiran yang senantiasa positif, baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dalam keadaan dia jatuh ataukah tidak. Bagaimana cerita orang-orang soleh di saat mereka semuanya adalah dalam keadaan diuji oleh Allah, dalam keadaan dia diberi musibah oleh Allah, mereka semuanya melalui itu semuanya dengan kesabaran, kelapangan hati, sehingga pada waktunya selesailah musibah tersebut. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam aktivitas apapun jangan hanya mengandalkan kecerdasan otak, logika ini jangan, akan tapi utamanya mengandalkan kecerdasan hati. Kecerdasan hati bangunlah dengan engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca sholawat, banyak membaca istighfar. Perintah-perintah Allah amalkan, larangannya jauhi, maka engkau akan diberi oleh Allah pancaran hati yang bersih. Kalau sudah pancaran hati itu bersih, tangannya bersih, mulutnya bersih, anggota tubuhnya bersih, maka aktivitasnya pun menjadi aktivitas yang bersih, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.